Kita potong dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Panglima TNI, Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, para pejabat utama Mabes TNI, Mabes Polri, Pangdam, Kapolda beserta jajaran, dan tentunya rekan-rekan media. Hari ini kami bersama Panglima mengadakan pengecekan khususnya anggota-anggota kita yang saat ini bersiaga di wilayah dekat Monas untuk memastikan kesiapan anggota dalam rangka melaksanakan pengamanan khususnya terhadap potensi gangguan baik pada saat pelaksanaan kegiatan, pencoblosan, sebelum dan juga tentunya pasca, karena kita tahu bahwa akan ada potensi-potensi yang dapat mengganggu situasi Kamtimas. Oleh karena itu kita pastikan terkait dengan kesiapan personel dan tentunya kami di-backup oleh Bapak Panglima hingga saat ini pasukan kita semuanya tergerak total gabungan kurang lebih 260.000 personil gabungan TNI Polri yang saat ini standby, ada yang di TPS, ada yang di komando, tentunya yang di TPS yang memiliki tugas, sementara yang berada di komando tentunya standby force apabila ada potensi gangguan yang kita harus turun. Jadi kita memastikan bahwa personel-personel memahami tahapan-tahapan penggunaan kekuatan yang harus dilakukan pada saat menghadapi potensi gangguan. Saya kira itu, dan alhamdulillah sampai saat ini semuanya berjalan aman, terkendali, dan tentunya kita akan terus mengikuti sampai dengan rangkaian pencoblosan selesai, penghitungan, dan kemudian pasca itu dampak-dampak apa yang tentunya harus kita antisipasi untuk menjaga stabilitas Kamtibmas yang ada. Mungkin itu sementara. Terima kasih. Terima kasih Kapolri dan para Kepala Staf Angkatan dan para insan media yang saya hormati. Kita sudah mendeploy untuk BKO kepada Polri 90.000 prajurit di seluruh wilayah Indonesia, yang ada di Jakarta 10.000, ada yang pengamanan ke TPS, dan ada yang standby force. Dari tadi malam kita sudah patroli bersama di seluruh wilayah. Alhamdulillah aman, hanya ada beberapa TPS yang susulan seperti di Demak dan di wilayah-wilayah Indonesia yang terkena bencana. Nanti akan dilaksanakan pencoblosan susulan atau lokasi wilayah. Demikian juga yang ada di wilayah Jakarta seperti di Tangerang, karena hujan mungkin akan dilaksanakan relokasi. Ya, kita harapkan pelaksanaan pencoblosan hari ini bisa berjalan dengan lancar, aman, tentunya didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Terkait dengan potensi gangguan ini apa saja Pak, lalu antisipasinya bagaimana, lalu untuk titik-titik rawan yang saat ini dideploy pasukan yang lebih banyak itu mungkin gimana saja? Baik, terima kasih. Terkait dengan pencoblosan, kita tentunya juga mendapatkan informasi dari teman-teman KPU bahwa tadi seperti dijelaskan Panglima, ada beberapa wilayah yang mengalami kendala seperti di Papua, sehingga kemudian di beberapa distrik, 3 atau 4 distrik kalau tidak salah, itu tentunya akan dilaksanakan pencoblosan yang jadwalnya dimundurkan, karena memang ada kerusakan-kerusakan, dan ini tentunya menjadi perhatian kita. Kemudian TPS yang tergenang sehingga kemudian harus direlokasi, tadi seperti disampaikan,
Ini kaitannya dengan pencoblosan dan juga beberapa kotak suara yang mungkin datang terlambat dibandingkan dengan yang lain. Ini juga tentunya menjadi perhatian kita. Pasca pencoblosan tentunya akan ada potensi yang kemudian bisa menerima terhadap hasil ataupun sebaliknya. Sehingga kemudian hal-hal tersebut tentunya kita antisipasi. Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar. Karena ada Bawaslu, ada KPU, ada MK. Jadi itu tentunya adalah institusi ataupun badan yang diberikan manakala ada protes terkait dengan hasil yang mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu tentunya himbauan kita, gunakan jalur-jalur yang ada. Namun demikian tentunya ada potensi yang tidak puas dan turun ke lapangan. Tentunya kita menghimbau gunakan jalur yang benar, namun kita juga tetap ingin menjaga agar potensi-potensi yang kemudian